Kalau saya sih mengartikan bahwa efisiensi yang disampaikan oleh pemerintah pusat sebagai kebijakan kepada seluruh pemerintah daerah, menurut saya bukan efisiensi gitu ya. Apa yang paling seorang wali kota Palu di periode kedua paling prioritaskan ya untuk sekarang bisa jauh lebih maju lagi kota Palu? Lalu misalnya ada yang potong kabel, saya udah bilang, lo coba potong, kalau mau kabel datang ke rumah minta kabel gitu ya. Begitu. Bapak jangan bilang begitu, nanti habis ini banyak yang datang ke rumah ambil kabel. Tidak apa-apa, karena kewajiban pemerintah untuk Wah, luar kan? biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk hari ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir lagi. Kita ketemu di episode 53 di Soal Palu, talk show kita bersama orang nomor 1 di Kota Palu ya. Bisa kita bilang begitu ya, karena Pak Wali Kota Palu hari ini hadir. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget. Ini saya agak nervous sedikit ya, karena sama Pak Wali Kota tuh vibes-nya beda gitu. Oke, Pak Wali Kota terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Iya, ini luar biasa banget nih karena teman-teman followers di @soalpalu dan juga YouTube Soal Palu ini mungkin akan sangat menunggu informasi-informasi dari Pak Wali Kota, apalagi langsung live sama di @soalpalu ya. Tapi yang jelas teman-teman semua, hari ini kita akan membahas beberapa hal, terutama juga mengenai efisiensi nih Pak. Ya, dan juga sekali lagi saya mau ingatkan sama teman-teman semuanya yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa langsung buka aja di talk show kita di Instagram, YouTube @soalpalu, subscribe jangan lupa, dan juga live di like maksud kami di YouTube ataupun juga di Instagram kita @soalpalu ya. Kalian bisa lihat di situ di episode 52. Hari ini kita sudah kedatangan sponsor kita, ada roti Pak di sini, kurang tehnya sebenarnya. Dan thank you banget untuk Fresh Bread kita yang udah menjadi sponsor kita hari ini. Dan sekali lagi di live talk show kita ke-53 bersama Wali Kota Palu Bapak Haji Hadianto Rashid. Tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa. Ini kita ada di Rujak Wali Kota Palu. Vibes-nya memang agak beda, AC-nya dingin banget di sini. Gimana Pak, puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak pikiran, puasa tetap lancar Pak ya? Bukan banyak pikiran, tapi pikiran kebanyakan. Pikiran kebanyakan ya. Karena jadi sosok wali kota Palu itu semuanya pasti dipikirin ya Pak. Mulai dari inilah, itulah, segala macam. Inilah kebersihan, apa, kerapian, dan segala macam. Apalagi sekarang kalau kita lihat konten-konten dari Pak Wali Kota Palu itu yang sangat-sangat memperhatikan keindahan kota Pak ya. Itu apresiasi sih, karena memang beberapa tahun kemarin seperti yang kita tahu ya, warga Kota Palu juga mendapatkan sebuah hadiah, yaitu penghargaan Adipura, dan itu adalah yang dirindukan dari beberapa tahun yang lama ya, akhirnya bisa dapat, dan konsisten akhirnya yang harus dipertahankan. Mungkin itu yang jadi pertimbangan juga Pak. Pertimbangannya adalah bahwa kita adalah sebuah ibu kota, dan kemudian harus bisa memenuhi semua hal yang menjadi parameter dari sebuah ibu kota. Dan salah satu parameter dari sebuah ibu kota adalah ibu kota itu harus betul-betul tertata dengan baik, ya, kemudian bersih, rapi, ya. Jadi ya kita harus bisa memenuhi itu dan menjadikan itu sebagai standar. Wow, ini kemarin kalau kita lihat ada postingan dari Pak Wali Kota Palu, segala tiang-tiang juga dipertimbangkan ya. Jangan sampai banyak banget tiangnya katanya. Gitu ya. Dan alhamdulillah juga PLN setuju dengan itu, dan PLN siap berkolaborasi untuk itu, sehingga nanti insya Allah setelah peraturan daerah yang nanti akan diselesaikan oleh teman-teman di DPRD terkait dengan ducting dan penataan jalur kabel ya, di Kota Palu, insya Allah selesai. Moga-moga setelah itu efektif dan secara bertahap itu akan ya kita dorong itu untuk betul-betul diwujudkan, sehingga target kita di tahun 2027 ya, kota kita akan semakin kelihatan rapi, tertib ya, terkait dengan masalah kabel. Oke, wah luar biasa. Pak Wali Kota ini kan udah mendapatkan kepercayaan di periode kedua dari seluruh masyarakat Kota Palu. Berarti memang harapan kepada Pak Hadianto Rashid ini cukup besar ya, karena mungkin untuk mempertahankan lagi sesuatu yang menjadi harapan dari masyarakat itu, menurut Pak, seorang Hadianto Rashid berat nggak sih Pak? Kalau saya sih prinsipnya adalah bekerja. Ya, berusaha memberikan yang seoptimal mungkin yang bisa saya lakukan.
karena memang saya menginginkan hal itu. Gitu. Saya menginginkan ya saya bekerja untuk masyarakat kota, saya bekerja untuk kota, dan ya saya berharap bahwa apa yang saya lakukan betul-betul bisa capai gitu. Nah sehingga kalau ditanya apakah kemudian berat, menurut saya ini konsekuensi yang harus dilaksanakan, dijalani gitu. Dan ya adalah sebuah amanah dan kewajiban. Amanah dan kewajiban ya, yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Wah, luar biasa. Pak Hadi, ini kurang lebih kan sudah masuk 1 bulan masa periode Pak Hadi di periode kedua ini ya, masa kerja ya. Dalam 1 bulan ini, apa aja nih Pak yang udah dilakukan ke sana ke sini dan lain-lain? Ya, jadi kalau ditanya apa sih yang sebulan ini dilaksanakan gitu, khususnya pasca retreat gitu ya, yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden kepada seluruh kepala daerah. Kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cukup menyedot perhatian gitu ya, terkait efisiensi, refocusing, tapi masyarakat lebih identik gitu dengan efisiensi gitu ya. Maka dalam beberapa minggu terakhir ya kita coba menertibkan, artinya bukan menertibkan gitu, tetapi mengevaluasi segala sesuatu ya untuk kemudian mengevaluasi segala sesuatu untuk memastikan bahwa kita bersiap gitu menghadapi situasi-situasi yang akan kita hadapi di depan. Oke, bersiap untuk situasi yang akan terjadi di depan. Tapi kalau kita ngomongin efisiensi ya Pak, ini kan bukan hanya Kota Palu, tapi seluruh Indonesia. Dari dinas apa, kalau ini pasti ngomongnya efisiensi, dan lain-lain. Bahkan saya juga pernah lihat postingan Bapak bersama Dinas Pendidikan juga yang mengusulkan bahwa jam belajar itu bisa ada yang online juga gitu. Ada, jadi dilakukan secara offline gitu ya, kemudian sebagainya dilakukan secara daring gitu. Daring. Ya, wacana itu muncul ketika pemerintah menyampaikan bahwa waktu WFO, WFO itu 3 hari dan kemudian WFA 2 hari. Oke. Nah, sehingga saya berpikir bahwa karena hal ini diberlakukan kepada seluruh pegawai berarti termasuk para guru. Termasuk para guru. Nah, karena hal ini diterapkan berarti termasuk juga guru ya harus juga mendapatkan perlakuan yang sama, maka kemudian wacana itu muncul. Tapi kemudian pemerintah pusat bukan memperbaiki ya, tetapi memperbaharui informasinya bahwa WFO yang 3 hari dan WFA 2 hari itu hanya diberlakukan pada saat masa cuti hari raya. Hari raya ya. Emang banyak banget ya strategi kalau ngomongin soal efisiensi ya. Karena efisiensi ini gimana caranya tetap unggul tapi mempertahankan aturan dari lewat anggaran itu ya yang harus dipertahankan. Strateginya Pak nih, khusus dari Wali Kota Palu sendiri untuk Kota Palu kita, kira-kira apa yang kira-kira Bapak ingin lebih efektif tapi dengan instruksi efisiensi itu Pak? Kalau saya sih mengartikan bahwa efisiensi yang disampaikan oleh pemerintah pusat sebagai kebijakan kepada seluruh pemerintah daerah menurut saya bukan efisiensi gitu ya. Tetapi signal bahwa pemerintah pusat sudah mulai mengurangi subsidinya kepada daerah, terkhusus kepada belanja-belanja yang dianggap kepada belanja-belanja yang dianggap bukan belanja prioritas. Jadi bukan efisiensi menurut saya, tetapi pemerintah hanya kesannya gitu ya. Kesan pemerintah pusat itu mengarahkan agar supaya ada bahasa yang lebih santun disampaikan, jadi bahasa santun ada efisiensi. Tapi menurut saya bahwa bukan efisiensi gitu, tetapi pemerintah pusat mengirimkan signal kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat sudah mulai mengurangi subsidinya kepada seluruh pemerintah daerah terkait dengan belanja-belanja yang dianggap bukan belanja prioritas. Belanja prioritas. Nah, sehingga belanja yang akan disubsidi atau ditransfer oleh pusat ke daerah adalah belanja-belanja yang menurut pemerintah pusat adalah belanja-belanja wajib, belanja-belanja yang prioritas, dan belanja-belanja yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Oke, wah ini kalau ngomongin anggaran ini berat ya. Belanjanya orang dan belanjanya daerah beda guys. Ya. Itu jadi satu pertimbangan Pak Wali Kota. Ya. Tapi Pak Wali Kota ini sebelum kita ke kuis nih Pak Wali Kota, Ya, kita ada ya, kuis ya, nih, ya. bagi-bagi sama teman-teman yang sedang menyaksikan kita Ya. ya live hari ini. Pak Wali Kota di periode yang kedua nih, apalagi mungkin setiap masalah PR pasti akan ada ya, Ya, ya. mau siapapun wali kotanya. Siapapun. Nah, Pak Wali Kota kan udah masuk nih di periode kedua. Ya. Saya mau tanya nih, strategi khusus dari Pak Wali Kota yang Pak Wali Kota selain di luar efisiensi ya, Ya. yang akhirnya ketika saya masuk di periode kedua, strategi saya ini lagi nih. Apa tuh Pak? Ada nggak sih? Jadi di periode ini mungkin wali kotanya lebih galak nanti. Mati kamu. Ya, jadi galak dalam arti bukan Yeah. galak. Artinya kita berusaha untuk semakin memperbaiki sistem. Iya. Jadi sistem kerja pemerintah kita berusaha untuk dievaluasi baik untuk semakin kita kuatkan. Oke. Ya. Oleh karenanya itu ya di periode ini ya. Jadi kita akan membuat SOP. Jadi SOP itu bukan hanya SOP dinas saja, Oke. ya, tetapi SOP sampai dengan kita breakdown ke bawah, sampai ke setiap pegawai memiliki SOP masing-masing, gitu. Ya. Nah, hal ini sangat-sangat diperlukan menurut saya agar supaya kinerja atau performa kinerja seluruh pegawai kita nanti akan semakin kuat, akan Oke. semakin terarah. Iya. Karena mereka ini merupakan mesin penggerak, ya, Betul. mesin penggerak daripada pemerintah. Betul. Kalau mereka mampu ya bergerak dengan baik, dengan efektif gitu, dengan cepat, dengan speed yang bagus gitu, maka ya saya yakin gitu, ini akan mendorong masyarakat untuk semakin untuk semakin maju lebih cepat juga. Oke. Jadi itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua juga mendorong gitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Ya, karena kunci pembangunan ini terletak pada dua ini, Oke. pemerintah dan masyarakat. Nah, masyarakat harus mau, suka atau tidak suka, mau tidak mau harus partisipatif. Oke. Ya, harus partisipatif. Gitu. Betul, betul. Nah, kalau tidak partisipatif, nah saya punya tugas hari ini adalah bagaimana mendorong kedua ini. Nah, saya berharap sebelum saya meninggalkan Kota Palu, ya karena tidak mungkin lagi jadi wali kota untuk 3 periode. Sebelum saya meninggalkan Kota Palu, saya berharap pemerintah kita harus menjadi pemerintah yang betul-betul kuat, yang bekerja secara efisien dan efektif. Masyarakat juga menjadi masyarakat yang partisipatif terhadap itu kemajuan kotanya. Beda memang vibe-nya kalau wali kota yang bicara ya. Penekanannya itu luar biasa Pak, Masya Allah. Ini luar biasa sekali informasinya. Tapi Pak, kita kan tidak tahu ya. Siapa tahu bisa 3 periode Pak. ini Bapak baru kerja 1 bulan ya. Jangan dulu bicara nanti kalau Bapak tinggalkan. Oke. Ya, tidak, ya saya sampaikan itu karena memang ini merupakan Betul. rangkaian gitu ya. Oleh karena Betul. itu jadi ya kick off-nya dimulai sekarang. Betul. Dimulai sekarang bahwa ini harus gitu, udah mulai gitu. Betul. Karena jangan nanti 2 tahun, 3 tahun baru nggak bisa, udah mulai dari sekarang. Gitu. Betul. Harus dipecut, dipecut gitu. 1 bulan udah pikirannya udah kemana-mana nih, kesini. Pak, ini puasa kayak gini masuk kerja, Bapak tidur berapa jam nih 1 hari nih? By the way, fun fact-nya gimana nih Pak? Kalau ditanya tidur, saya kadang tidur sekarang paling cepat 1:30 gitu ya. Paling cepat 1:30. Bangun jam 3:30 udah bangun. 3:30 udah bangun, itu Bapak masih bisa tidur lagi nanti Udah tidur lagi. Setiap hari Pak? Setiap hari. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Wali Kota Palu ya. Karena, kenapa Pak bisa kayak gitu? Kenapa ya? Karena saya merasa ada tanggung jawab yang menanti di depan gitu. Ya, sebagai wali kota ya tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bersantai-santai gitu ya. Jadi pikiran kemudian ya pikiran dan kemudian ya keinginan untuk cepat gitu ya bisa menyambut hari esok gitu ya untuk mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan ya, dan kemudian tadi karena berat gitu ya untuk merubah 2 hal tadi. Iya.
memperbaiki sistem dulu. Jadi sekarang itu sistem ini kan bukan hal yang mudah gitu. Karena kalau misalnya kita mindahkan barang gampang-gampang saja gitu. Barang kita pindahkan. Tapi yang coba kita gerakan dan akan pindahkan ini kan Iya, betul. apa namanya, seseorang gitu. Iya, ya. betul. Seseorang bukan barang. Untuk tapi bisa seseorang. merubah itu ya. Nah, itu. Sedangkan Tuhan sendiri bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak bisa merubah, apalagi wali kota. Tetapi kan kita berusaha gitu untuk watawasau bil haq, berpesan-pesan gitu kepada kebaikan agar supaya kemudian tersentuh. Sosok wali kota yang cuma tidur berapa jam, apalagi di bulan suci Ramadan ya, di bulan puasa gitu. Jangan kamu pikir kayak, enak sekali jadi wali kota ya, pergi didampingi apa, di ini apa. Dorong tidak tahu ini bagaimana pikirannya Bapak ini. Kamu jam 1:30 mungkin masih scroll TikTok. Bapak wali kota Bapak pikir daerah. Luar biasa. Pak, kita ke kuis dulu Pak ya. Oke. Karena ini spesial banget, kita dipersembahkan oleh salah satu brand produk roti yang Happy bisa Bread. jadi, Happy Bread ya, yang bisa menjadi Iya. pilihan nanti kalau bulan suci Ramadan, apalagi Lebaran nanti, waduh, keren banget ya kemasannya Pak. Keren. Bapak ini kalau bukan Bapak, cuma keren, tapi isinya juga asoy. wih, hama. Pak, kalau Bapak yang pegang langsung naik harganya Pak. Ini luar biasa sekali. Ini tadi belum dibuka, aromanya itu sudah. Wah, Bapak tiba bohongnya ini puasa ya? Iya, puasa ini. Begitu saya buka langsung keluar. Wah, aman, narasa memang ya. Langsung sambung ini 3 episode ya sponsornya. Oke, kita mau kasih kuis untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di live talk show kita hari ini. Thank you banget untuk teman-teman semuanya. Ada hadiah uang tunai senilai Rp100.000 plus uang kering ukuran kue kering maksudnya. Kue kering ya. Betul juga uang kering itu. Uang kering ada Pak, jangan basa-basa ya. Karena kalau basah susah nanti. Oh iya. Sobek. Jadi kita lanjutkan Pak kalau mengenai uang Pak, sensitif. Oke, kue kering ukuran 2 liter. Karena sudah dekat waktu pembagian nagala itu. Oh awak, ini so singgung lagi ini awak. Sobat diri ya. Oke, kue kering ukuran 2 liter dari Happy Bread ya. Dan ini ada pertanyaannya yang gampang sekali, kalian bisa langsung jawab. Seperti biasa aturan mainnya adalah yang tercepat dan paling tepat itu yang bisa dapat hadiahnya ya. Nanti admin kita langsung lihat. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 lokasi outlet dari Happy Bread Palu. Ya, silakan langsung 2 lokasi outlet. Aduh, gampang banget. Kalian bisa buka Instagramnya langsung. Udah banyak ya yang komen ya? Oke, langsung ayo langsung dijawab yang paling tepat dan paling cepat ya. Dan sekaligus juga nanti luar biasa sekali karena hadiahnya ini double ya, 100.000 sama kue kering ya. Luar biasa ya. Nanti seperti biasa untuk pemenangnya akan diumumkan di akhir segmen kita. Oke ya. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah bergabung di sini. Seperti yang sudah kalian lihat, kita bersama dengan Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid, yang alhamdulillah hari ini akan berbagi informasi ke kita, Pak. Ya. Pak, kita lanjut lagi. Ini mengenai berbagai urusan-urusan yang ada di Kota Palu. Pasti banyak banget ya, Pak ya. Dan setiap hari itu mungkin saja dalam Bapak masuk kantor, Bapak bangun tidur, bukan masuk kantor ya, bahkan bangun tidur karena di rumah Bapak juga udah banyak banget tuh antrian dari subuh ya. Ya, mulai jam 5:30. Dan mulai dari jam 5:30. Mulai 5:30. Itu bisa ke-handle semua, Pak? Harus ke-handle. Harus ya? Harus ya? Iya. Luar biasa. Dan satu orang datang itu membawa urusan yang lama ya. Mulai dari, Pak, gini tabe, ini. Abis itu harus ada follow up-nya lagi, Pak, ini lagi, dan segala macam. Yeah. Aduh, luar biasa ya urusan wali kota ya. Jadi memang kalau bisa dibilang segala urusan itu memang harus diselesaikan. Tapi, harus. Pak, pernah enggak sih Pak terbesit dalam pikiran Bapak sebagai seorang wali kota ya, untuk dengan semua urusan ini tiba-tiba langsung, aduh kayaknya mumet banget gitu, atau tiba-tiba, aduh gimana gitu perasaannya, pernah nggak sih Pak? Kalau itu sih kayaknya enggak ya. Tidak pernah Pak? Enggak. Karena yang satu ikhlas Pak ya? Iya, artinya gini, kalau misalnya kita mendesak atau kemudian bukan berarti kita mengeluh terus kemudian kita desperate gitu ya, bukan gitu, tapi hanya menyayangkan gitu ya. Itu. Tapi kemudian ya kita nggak boleh ini gitu, nggak boleh terbawa, harus harus back on the perform lagi gitu. Betul, ya, betul. Kalau kita yang kemudian sudahlah,
waduh gimana, waduh itu namanya, wah nggak boleh. Oke, tidak boleh ya. Tidak Dan boleh. itu tidak boleh sama sekali. Nah, Pak, ini saya jadi penasaran juga dan mungkin teman-teman followers juga penasaran. Pak, sama staff-staffnya Bapak ini, biasanya apa yang bikin Bapak paling namuntu atau nasumpurara biasanya? Kadang-kadang kalau, ini sudah di ini atau apa, biasanya apa nih Pak? Kan kita susupos sedikit ini Iya. Pak. Kalau dengan staff-staff kayaknya sih nggak ada gitu. Mereka asik-asik saja. Iya, asik-asik saja karena udah biasa, udah ini gitu. Misalnya contoh, misalnya mampir kemana gitu, mampir kemana harusnya mungkin mereka makan baru 2 sendok udah. Kalau Pak Wali Kota berdiri, Doron juga harus berdiri. Sudah. Tapi Pak, staf-stafnya Bapak ini sudah paham semua, mulai dari lirikannya matanya Bapak, mulai dari gaya Ya, ininya Bapak sudah ya. mengerti semua ya. Sudah. Oke, luar biasa ya. Awal-awal menangis. Awal-awal menangis ya. Menangis, sekarang sudah tidak menangis sudah. Sebelum saya ada di tempat tidur, kalian jangan dulu tidur ya. Begitu ya. Jangan pikir staf-stafnya Bapak ini nggak cukup untuk satu ya. Staf Bapak sekarang ada berapa sih? Kalau ditanya staf saya sekarang berapa yang mendampingi saya, ada 2, kemudian ditambah dengan dari kepolisian. Oke. Gitu. Cuman memang kan kalau di ruang kerja ada beberapa anak-anak muda Kota Palu ya yang ikut gabung ya, membantu saya sebagai staf khusus. Iya. Mereka ini yang kemudian membantu saya ikut memastikan bahwa agenda-agenda yang saya sudah buat itu betul-betul dilaksanakan. Dan kemudian mereka juga memastikan bahwa evaluasi berjalan baik, mana yang harus kemudian saya harus intervensi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Karena tanpa kehadiran mereka, saya pasti akan kesulitan gitu. Betul. Saya pasti akan kesulitan gitu karena harapan saya bahwa ketika saya menjabarkan dengan mereka, maka mereka yang akan ikut membantu menjabarkan ini kepada perangkat daerah yang ada. Tetapi tidak bermaksud untuk menggurui atau mengintervensi. Hanya mengirimkan pesan bahwa kira-kira seperti ini yang diinginkan. Ya. Dan karena mereka juga mendapatkan pemahaman yang dalam terhadap apa yang menjadi keinginan saya, sehingga mereka juga tahu gitu hal yang mana yang belum capai. Nah, saya kemudian masuk. Nah, itu jadi keberadaan mereka sangat-sangat membantu. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan staf yang mengawal urusan kerja itu ada 7 orang. 7 orang ya. Dan semuanya anak muda Pak ya? Semua anak muda hebatnya Kota Palu lah, saya bilang gitu ya. Mereka ini juga nggak tahu gitu kok bisa-bisanya gitu masuk. Dan akhirnya bertahan juga Pak ya? Mereka awalnya saja sempat nangis juga. Nah, setelah itu ya mereka. Jadi kalau ditanya bahwa misalnya periode pertama kerja-kerja kita bisa alhamdulillah berjalan dengan baik, ya itu saya mau bilang bahwa pengaruh keberadaan mereka itu yang cukup besar gitu. Ya, karena mereka mengawal ya 53 program yang menjadi visi misi ya saya di periode pertama. Nah itu ya itu. Terus ditambah lagi beberapa pakar dari UNTAD juga yang ikut ya mengawal juga. Akademisi gitu Pak ya? Akademisi UNTAD yang mengawal. Jadi ini merupakan tim yang cukup solid dan efektif gitu membantu saya bekerja. Begitu. Keren banget strateginya ini Pak Wali Kota Palu ya. Dan yang paling berdampak banget nih yang bisa kita lihat sekarang adalah dari segi pembangunan ya. Bapak itu sangat memperhatikan sekali mulai dari taman-taman, mulai dari gimana sih ini bisa ketutup sama daun-daun gitu biar bisa rapi. Itu kita perhatikan banget loh Pak. Sampai ini nih bisa ini. Jadi orang tuh kalau lewat di jalan utama tuh bisa lihat memang benar-benar ini dan segala macam. Tapi Pak kalau kita ngomongin tentang pembangunan nih Pak. Di periode kedua nih. Apa yang paling seorang wali kota Palu di periode kedua paling prioritaskan ya untuk sekarang bisa jauh lebih maju lagi Kota Palu? Jadi ada beberapa rencana kita ke depan. Contoh misalnya pembangunan indoor stadium Kota Palu, ya. Kemudian revitalisasi lapangan sepak bola Petobo, ya.
Kemudian kita juga insya Allah moga-moga tahun depan akan melakukan pembangunan kantor wali kota baru. Oh ya? Ya, ya. Targetnya Pak tahun? Revitalisasi kantor wali kota. Ya, kota baru targetnya tahun 2026 dan kita berharap tahun 2027 pertengahan sudah selesai. Nah, kantor wali kota ini juga merupakan satu hal yang sangat penting gitu. Betul. Ya, sangat penting gitu. Kalau kita menginginkan para pegawai ya pemerintah Kota Palu itu bisa bekerja dengan optimal, dengan maksimal, maka kemudian kita harus menyiapkan mereka tempat yang layak gitu. Ya, kantor yang betul-betul comfort buat mereka, cozy buat mereka ya. Nah, kemudian karena kalau kita ingin meningkatkan standar kerja mereka, maka tempatnya juga harus dinaikkan standarnya. Betul. Kalau misalnya tempatnya bagus, malu mereka kalau kerjanya tidak bagus gitu. Betul, Pak. Gitu. Jadi, nah ini kita akan dorong, ya, kita akan dorong terus juga, ini juga beautifikasi untuk elevated road ya. Setelah elevated road yang di Taman Ria sampai dengan itu juga selesai, kita akan lakukan beautifikasi bagian depan ya. Kita akan buatkan pelataran yang cukup. Kemudian sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kuliner, untuk yang UMKM. Jadi konsepnya itu hampir sama seperti Losari, mungkin cuma lebih ini gitu ya. Mengembalikan masa-masa dulu, ya, tapi lebih sehingga pantai kita tetap nanti akan bisa dinikmati. Nah, tuh ya teman-teman. Akan dinikmati. Kemudian ya banyak lagi hal yang lain. Banyak lagi hal yang saking lain. banyaknya tuh kayak mau dijabarkan satu-satu nggak cukup durasi live talk show kita ya. Belum lagi kita masih bermasalah dengan pasar ya. Kita berharap juga permasalahan masa impres juga bisa cepat selesai sehingga ya pemerintah ketika misalnya pasar impres sudah betul-betul kembali menjadi milik pemerintah dalam pengelolaannya, maka pemerintah juga akan berusaha untuk secepatnya membangun pasar impres yang baru. Ya, yang betul-betul representatif, yang modern, ya, yang tidak seperti sekarang gitu ya. Sekarang begitu akhirnya pedagang di mana-mana. Kita ingin menertibkan di luar, yang luar bilang di dalam tidak layak, tidak ini ya seperti ini gitu, maju kena mundur kena. Maka solusinya adalah ya pasarnya harus gitu, dibangun pasar yang baru, yang betul-betul representatif, akomodatif gitu ya. Nah, sehingga para keluarga-keluarga kita, para pelaku dagang di wilayah pasar impres betul-betul bisa masuk ke pasar, sehingga penertiban akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah. Dan semua yang Bapak bilang ini adalah prioritas ya? Prioritas semua. Belum lagi masalah drainase Kota Palu. Iya. Ya, belum lagi masalah mengenai jalan yang lain. Pokoknya bagi saya semuanya prioritas gitu. Tinggal nanti akan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengantarkan berkah rezekinya untuk Kota Palu, untuk masyarakat Kota Palu, sehingga hal-hal itu bisa kita wujudkan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dibutuhkan itu adalah sinergitas. ASN kita, ya, pegawai pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Palu harus betul-betul mampu, ya, membangun karakter kerja yang bagus. Iya, betul. Kemudian masyarakat juga tumbuh menjadi masyarakat yang partisipatif, yang yakin gitu bahwa apa yang mereka berikan itu akan kembali kepada mereka. Kembali untuk kotanya, kembali sehingga percepatan pembangunan Kota Palu di periode kedua ini saya berharap bisa masif gitu. Yeah. Segitu banyak pekerjaan dari wali kota yang dipikirkan dan itu adalah prioritas semuanya. Jadi teman-teman jangan kamu pikir kayak ini jalan Pak belum diperbaiki, satu-satu diperbaiki ya. Jangan kamu kira semuanya langsung disulap satu malam seperti membangun Candi Borobudur ya kalau sejarahnya ya. Seperti jadi Prambanan. Oh, Prambanan bukan Borobudur. Sama. Mohon maaf Pak Wali Kota. Jadi memang semuanya itu butuh proses karena Pak biasanya kan kalau biasanya diposting, ini lagi Pak nanti akan banyak ini komen-komen nanti dari semua penjelasan Bapak kan biasanya ada yang Pak jalan ini apa segala macam Pak, ini kenapa sudah diperbaiki, ini belum dan segala macam. Contoh misalnya sekarang tadi menarik gitu ya, tidak bisa kita sekaligus, tapi kita coba meletakkan dasar. Coba contoh sekarang, pemerintah Kota Palu menargetkan bahwa semua perempatan, semua pertigaan, semua ya pengkolan kita usahakan untuk kita lakukan revitalisasi. Ya, revitalisasi. Nah, ini akan sebagai dasarnya nanti, base-nya nanti untuk kemudian
menghubungkan gitu antar perempatan ini lewat trotoar ya. Nah, itu yang ini gitu yang akan dibuat ke depan. Terus kita juga akan melakukan upaya pemangkasan pohon secara ini gitu, secara ya saya bilang secara apa ya, secara serentak. Secara serentak di Kota Palu. Jadi pemangkasan pohon akan kita lakukan dan melibatkan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat dalam bentuk padat karya. Ya, dalam bentuk padat karya. Contoh misalnya satu pohon misalnya pemangkasan pohonnya dengan nanti kita akan arahkan. Jadi satu pohon kita akan nilai misalnya 250.000. Siapa yang mau pangkas pohon ini? Begitu. Dan yang ambil itunya adalah masyarakat. Langsung. Ya, jadi nanti masyarakat lakukan pemangkasan gitu supaya pohon-pohon yang berada di Kota Palu ini penertibannya cepat. Betul. Karena kalau cuma misalnya mengandalkan kerja daripada pegawai kita yang ada, maka tidak akan mampu. Kita hanya punya kendaraan untuk ledger, untuk tangga, ledger cars itu atau ledger truck itu cuma 2. Nah, sedangkan pohon kita ini ribuan. Betul. Nah, itu. Nah, itu. Belum juga kita masih memikirkan terus gitu ya, tetapi ada edukasi yang kita lakukan bagaimana titik-titik ya seperti Basuki Rahmat. Betul. Basuki Rahmat itu kan boleh dibilang jalur yang hampir tidak hijau. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita buat Basuki Rahmat itu menjadi hijau? Nah, maka ada pendekatan yang akan kita lakukan kepada para pemilik-pemilik toko untuk diingat oleh mereka bahwa pemilik-pemilik ruang atau pemilik-pemilik toko itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan ruang 30% untuk RTH. Wow. Ya, jadi kita akan minta beberapa spot yang mereka punyai nanti untuk diminta untuk disiapkan untuk menjadi media tanam pohon. Nah, tinggal nanti kita akan jadi kita sudah pikirkan juga tanaman apa yang layak di sana agar jangan sampai ya pohonnya besar kemudian akarnya kemana-mana kemudian merusak. Ya kita udah siapkan itu. Nah, tinggal memang ya ini karena masih bulan puasa jadi saya tidak mau terlalu menohok gitu. Pasti ya, pelan tapi pasti gitu ya strateginya. Nanti setelah bulan puasa baru. Luar biasa. Pak, ini kebetulan kita baru ngomongin tentang masalah jalan nih Pak dengan taman-taman nih yang ada di Kota Palu. Karena memang dengan Pak Hadi ini jadi wali kota tuh saya lihat ya, tapi bukan untuk membandingkan gitu ya, tapi maksudnya mungkin juga periode yang saat ini, misalnya dari segi perbaikan jalan sampai ke ujung-ujung, dari jalan-jalan mungkin yang ternyata, dulu-dulunya ini tidak terlalu banyak yang ini, sekarang tetap diperbaiki dan lain-lain. Kemudian taman nih, taman tuh yang dulu-dulunya juga masih terbengkalai, yang mungkin dulunya tidak, di sini ternyata bisa dijadikan mata pencaharian dari masyarakat dan segala macam itu ternyata sekarang tuh udah makin banyak. Palu Barat, di daerah Lasoso gitu ya, udah ada juga tuh patung yang ada air-airnya di bawah seolah-olah tuh itu keren banget Pak dan yang lain-lain. Nah, Pak, yang jadi masalah masyarakat menurut seorang wali kota Palu ya, ini biasanya kan masyarakat ininya ke Bapak gitu ya, tapi sekarang saya mau tanya nih dari Pak Wali Kota ke masyarakat, menurut Pak Wali Kota, yang jadi masalah dari ke masyarakat tuh setelah untuk jalan, untuk taman tuh apa sih sekarang yang artinya karena kan biasanya ada yang tiba-tiba ternyata ini, padahal udah dibikin bagus-bagus nih sama Pak Wali Kota nih, tamannya, jalannya. Apa kira-kira menurut Bapak? Enggak ada, hanya memang kita masuk pada masa, bukan masa transisi ya, tetapi kita masuk pada masa yang mengajak semua untuk mau. Ya, mau menjaga, mau ini, ya tinggal mungkin penguatannya saja yang harus terus kita lakukan. Kalau menurut saya masyarakat Kota Palu saat ini menunjukkan perubahan yang luar biasa gitu, ya. Luar biasa gitu. Kalau dibilang rusak-rusak, hampir tidak ada lagi ngerusak-rusak. Ya, untuk apa nggak ada. Kalaupun juga lalu misalnya ada yang potong kabel, saya udah bilang, lo coba potong. Kalau mau kabel datang ke rumah minta kabel. Gitu ya. Gitu. Bapak jangan bilang begitu, nanti habis ini banyak yang datang ke rumah ambil kabel. Tidak apa-apa, karena kewajiban pemerintah untuk. Wah, luar biasa. Tentunya hanya saja ketika pemerintah ingin memberikan bantuan kan ada waktu. Betul. Jadi tidak ngomong dibantu tiba-tiba
Iya. mau langsung nggak bisa. Pemerintah punya mekanisme, Betul, ada betul. aturan, ada waktu di mana mereka kemudian memenuhi itu ya. Nah terkadang kita banyak yang salah gitu, Iya. salah gitu. Ketika misalnya pemerintah bilang saya bantu, begitu dibilang dibantu seakan-akan minggu depan sota bantu, bukan. Betul. Ya, ada proses waktunya. Karena proses ini adalah mekanisme yang harus dijalani di dalam pemerintah. Kenapa harus dijalani? Karena ada pemeriksaan di sana. Betul. Ada pemeriksaan yang harus semua menjadi betul-betul legal. Iya. Karena kalau tidak legal akan menjadi temuan. Maka kemudian itu bisa berdampak hukum. Bisa berdampak hukum kepada pemerintah, bisa juga berdampak hukum kepada kita yang dibantu. Oke, ini edukasi juga nih buat Ya. teman-teman semua ya. Ya sehingga ya banyak yang kemudian berpikir, wah ini janji taroe, ini janji taroe. Nah itu. Nah jadi itu yang harus difahami. Belum lagi ya bahwa pemerintah memang ya, punya juga kemampuan yang sangat terbatas. Sehingga tidak mungkin mampu dibantu semua. Ya. Oleh karenanya itu masyarakat harus betul-betul ya, betul-betul memastikan bahwa apa yang mereka mohonkan itu betul-betul Sesuai dengan sasarannya gitu. sesuai dengan sasaran dan mereka ya artinya betul-betul mampu meyakinkan gitu. Oke. Bahwa saya ini betul-betul layak untuk dibantu. Dan kemudian kalau saya dibantu, saya betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari itu. Nah, itu yang apa? Itu yang harus dikuatkan. Jadi menurut saya kalau misalnya masyarakat datang gara-gara saya bilang kabel, ya kita akan penuhi. Ya kan tinggal ditanya kabel untuk apa ini? Kan gitu. Ya kan? Apakah efektif atau tidak dan efektif atau tidak. Iya. Tapi ketika masyarakat datang minta dibantu, maka tugas pemerintah mencarikan jalan keluar. Oke. Iya, tugas pemerintah Garis bawah ya. Tugas pemerintah untuk masyarakat mencari gitu ya. jalan keluarnya untuk memenuhi itu. Oke. Iya, ya. Kecuali hutang di bank ya. Itu. Oh, kalau itu Pak beda lagi. Begitu Bapak bilang kita tanggung semua, oh langsung Aduh, itu. sebentar 1 jam kemudian. Nanti kata Pak, teguran motor. Aduh, semua ada prosedur dan aturannya dan itu tidak bisa langsung sulap langsung jadi gitu. Jadi semuanya harus bertahap dan butuh waktu dan Contoh proses. misalnya begini. Kan banyak misalnya, Pak, saya udah ajukan permohonan. Kapan pengajuan permohonannya? Bulan November tahun lalu, Pak. Gitu ya. Ya, betul. Tahun ini ininya. Iya, akan dijalan. Iya. Realisasinya tahun ini. Nah, tetapi tahun ini kapan? Iya. Kan begitu. Iya. Tahun ini masa realisasinya itu adalah Januari sampai dengan bulan Desember. Oke. Betul. Januari ke Desember, betul. Ke Desember Iya. itu. Nah, kapan kemudian waktu realisasi? Yang menentukan itu adalah dinas terkait. Oke. Ya, dinas terkait. Oke. Nah, di samping dinas terkait juga ketersediaan alokasi yang sudah disiapkan pemerintah untuk bisa merealisasikan belanja itu. Iya. Nah, itu juga tadi yang saya sampaikan bahwa kita lakukan perbaikan sistem. Iya. Nah, saya mau sistem betul-betul bisa ini gitu, bisa on schedule. Iya. Ya. Nah, tetapi on schedule itu, nah tentunya butuh kerja keras dari semua Iya, ASN, betul. partisipasi dari masyarakat yang meningkat, baru gitu bisa on schedule. Betul. Karena nggak bisa ini barang bergerak sendiri. Harus saling kerjasama ya Pak ya. Harus. Oke. Harus. Ini kerjasama itu yang menjadi yang sekarang mungkin Pak membangun mental kerjasama ini yang perlu sekarang untuk kita terus pertahankan dan mungkin lebih tingkatkan lagi ya untuk bisa mencapai macam-macam program mulai dari masyarakat, kerjasama ke masyarakat, kerjasama ke ASN dan lain-lain ya. Tapi sampai dengan sejauh ini ya Pak Wali Kota, Pak Hadi yakin nggak sih semua program atau target yang Pak Wali Kota akan strategikan sampai nanti akhir periode nanti ya, itu bisa 90% bahkan 100% bisa terlaksana. Yakin nggak sih Pak? Jadi kalau saya ditanya itu jawaban saya ya yakin atau tidak. Yang saya yakini sekarang adalah bahwa saya harus bekerja untuk itu. Bagaimana caranya agar supaya itu jalan? Iya. Betul. Gitu. Pokoknya bagaimana caranya itu harus jadi. Ya, walaupun mungkin nanti wali kota dibilang ini wali kota ini wali kota ini, ini wali kota ini, biar saja. Yang penting bagaimana itu jadi. Dan itu semua untuk masyarakat juga kan Pak? Bukan cuma untuk masyarakat, untuk semua. Untuk ASN-nya,
untuk masyarakatnya, Iya. untuk kotanya. Betul. Dan itu akan berkelanjutan lebih lama ya. Iya. Sehingga nanti ketika misalnya kita tidak lagi menjadi wali kota, ini sudah menjadi standar. Standar kerja buat ASN, standar hidup buat masyarakat, dan standar pembangunan kota kita. Bismillah lah, semoga Pak Wali Kota sehat-sehat terus ya. Amin. Pak Wali Kota biar tidur cuma 2 jam, 3 jam, sehat terus ya Pak ya. Ada stafnya kasih bangun kalau tak tidur. Oke, Pak Wali Kota, sebelum kita ke kuis, ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini kan terkait bulan suci Ramadan dan persiapan untuk Lebaran. Ya. Kan sekarang lagi tenar juga nih, lagi booming-booming juga orang-orang yang dari luar kota membahas tentang mudik gratis nih Pak. Ya. Di tengah efisiensi nih Pak. Ya. Terus ternyata Bapak juga kemarin saya lihat di postingan ada lagi tuh rute baru untuk bus gratis dari Tawaili menuju ke Toboli ya. Orang makan lalampa sekarang tidak perlu lagi ya untuk pikir-pikir kendaraan ya, urusan-urusan segala macam, dan juga mudik gratis Pak. Bahkan ada juga yang ke Gorontalo, ke Manado, Luwuk, apalagi Pak Sohabi saya dengar itu, dan lain-lain. Gimana Pak itu? Tadi kan saya singgung bahwa efisiensi yang disebutkan oleh pemerintah itu sebenarnya bukan efisiensi. Oke. Ya. Tapi bagaimana pemerintah mendorong, mengirimkan pesan bahwa pemerintah ya mulai mengurangi ketergantungan pemerintah daerah. Oke. Ya, terhadap belanja-belanja yang tidak efektif, tidak efektif, tidak prioritas. Iya. Nah, begitu, tidak prioritas. Ya, tidak prioritas. Nah, artinya bahwa artinya bahwa belanja misalnya, contoh misalnya mudik, ya tidak ada hubungan dengan efisiensi. Betul. Ya. Tidak ada hubungan. Gitu. Malah kemudian kita mendorong gitu masyarakat kita jangan tinggalkan kota Palu, masuk ke Palu sini, ya kan? Supaya kota Palu jangan sepi, ekonominya bergerak terus. Orang yang pulang belanja, orang ini karena pulang. Kalau semua, apalagi kalau yang mudik misalnya, yang kita biaya adalah yang meninggalkan Palu. Itu berarti kita suruh orang meninggalkan Palu, mau kosong Palu. Nah, makanya konsep mudik itu kan jelas gitu, pulang kampung. Betul. Artinya karena saya wali kota, maka yang saya tanya adalah keluarga yang di luar gitu. Mana keluarga saya yang pulang kampung? Maksudnya pulang kampung, pulang ke Palu. Palu, ya betul. Itu yang coba kita subsidi. Itu kita coba subsidi gitu, supaya Palu jangan sepi. Betul Pak. Orang masuk ke Palu. Jadi kalau misalnya tadi karena kalian terlalu banyak di situ, biar saya join ke situ. Iya. Tapi dengan apa namanya, dengan mudik gratis ini, ya 6 orang dari Malang, ada keluar dari Malang 6 orang Pak Wali ini, saya bilang masuk di Sango Palu agar supaya dapat sudah, alhamdulillah sudah dapat. Jadi 6 orang, 6 orang dari Malang, ya dari dari Makassar. Kalau tadi bilang sudah Mama Jona ke situ, ini semua balik. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana memberikan insentif rangsangan gitu ya kepada keluarga kita, ayo pulang ke Palu. Tapi luar biasa loh Pak, itu pahala juga loh Pak, mempersatukan keluarga di Hari Raya Idul Fitri itu jadi momen yang sangat berharga dan mungkin itu akan dirindukan setiap tahun. Saya tidak tahu ya, ini pahala atau tidak, masalahnya bukan uang saya gitu. Tapi kebijakannya adalah harus dari atasan juga ya, dari seorang wali kota gitu. Allahu a'lam bishawab gitu. Tapi kalau pemikiran saya tidak ada hubungan dengan pahala ini. Ya, ini tapi bagaimana pemerintah menunjukkan perhatian ya. Nah, sekedar informasi bahwa efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, yang kita lihat efisiensi tadi, jadi yang dikurangi itu adalah perjalanan dinas. Kenapa saya ketawa? Ya, jadi perjalanan dinasnya yang dihapus oleh pemerintah pusat. Nah, perjalanan dinas yang dihapus oleh pemerintah pusat ini, anggarannya itu dibalikan ke wali kota. Nah, dikembalikan, tapi jangan dipakai untuk dinas perjalanan. Nah, bagus nih kasih untuk perjalanan masyarakat pulang gitu. Bicara tentang efisiensi, efektif,
dan bermanfaatnya gitu ya. Luar biasa. Aduh, seru banget ya kalau kita ngomongin tentang masalah daerah ini, apalagi yang menjelaskan langsung adalah Pak Wali Kota ya. Jadi sebenarnya Pak, ini mungkin kalau kita buat talk show dalam momen satu hari ini akan banyak sekali mungkin, apalagi mungkin sebenarnya kalau kita buka pertanyaan dari masyarakat mungkin akan lebih, mungkin session berikutnya ya akan ada session khusus dari Soal Palu mengenai itu. Tapi kita ke quiz dulu guys. Karena kita masih ada hadiah nih akan kita bagikan ke teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Langsung siap-siap tangannya di huruf-huruf semuanya seperti biasa. Yang paling cepat dan paling tepat untuk menjawab akan mendapatkan hadiah. Untuk kuis kita yang kedua ini adalah uang senilai Rp100.000 plus kue kering juga ukuran 2 liter dari Happy Bread Palu ya. Jangan lupa follow Instagramnya @happybread.palu ya. Dan juga Wali Kota ini sekarang dari pemerintah Kota Palu juga mungkin yang belum tahu nih Pak, ada Instagramnya juga ya. Ada Instagramnya @kota.palu ya. Palu.kota ya, jangan lupa follow juga karena di situ ada banyak informasi-informasi ya. Jangan lupa juga follow @soalpalu ya, karena ada banyak. Kalau mau lebih ini lagi, lebih masif lagi semua informasi berhubungan dengan pemerintah kota, download Sanggup Palu. Sanggup Palu, Pak. Sanggup Palu itu aplikasi yang dibuat bukan cuma untuk mendaftar mudik itu ya? Bukan tapi mendaftar mudik, tapi di sana ada pelayanan kesehatan. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas lewat Sanggup Palu. Bahkan juga ada dokter panggil. Jadi dokter lewat Sanggup Palu kita bisa minta dokter untuk datang ke rumah lakukan pemeriksaan gratis. Itu programnya siapa? Itu programnya pemerintah Kota Palu. Luar biasa. Upgrade Kota Palu makin keren sekarang. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, termasuk bermohon beasiswa, modal usaha. Di Sanggup Palu ya Pak? Semua di situ. Beasiswa? Iya. Kemudian di Sanggup Palu pun juga kan ada marketplace. Iya. Nah, marketplace juga ada. Jadi nggak juga harus semuanya Tokopedia. Gitu, iya, betul. Semuanya gratis. Dan Palu udah ada guys ya. Jadi butuh ambulans cukup lewat Sanggup Palu gratis. Oh, itu ada ininya ya Pak ya, ruang-ruang di dalam yang bisa kita. Wah luar biasa teman-teman. Sanggup Palu ya, langsung upload upload langsung install ya. Iya, karena ini Sanggup Palu sudah menurut saya sudah harus menjadi bagian gitu. Bagian yang harus dimiliki oleh masyarakat Kota Palu. Itu upgrade ya Pak. Termasuk di situ lapor wali kota. Ada juga lapor wali kota ya. Di situ. Kalau dulu kan kita website. Sekarang kita udah masuk semua ke Sanggup Palu. Di Sanggup Palu ya. Mau pergi ke rumah sakit Anutapura misalnya, mau periksa dokter apa, cukup daftar di Sanggup Palu, maka nanti akan diberikan ininya jadwal. Jadi makin mudah sekarang ya. Jangan lupa install Sanggup Palu ya. App Store juga udah bisa. Di iPhone dan Android juga semuanya udah bisa ya? Sudah bisa semua. Jadi lebih gampang sekarang untuk tersambung dengan Wali Kota Palu. Sudah tidak ada batas ya Pak sekarang ya? Mulai dari subuh-subuh buka pintu langsung, ya tabe Pak. Dari abis itu kantor lagi, malam lagi dan segala macam. Wah luar biasa ya. Bukan masalah dibilang berat ya, tapi tanggung jawab dilakukan dengan passion dan alhamdulillah semuanya dinikmati Pak. Ya kita jalanin. Alhamdulillah. Oke Pak, kita ke kuis untuk teman-teman semuanya. Pertanyaannya gampang banget untuk kalian yang sekali lagi bisa menjawab dengan cepat dan tepat yang akan dipilih oleh tim kita akan mendapatkan Rp100.000 plus kue kering ukuran 2 liter dari happybread.palu. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 produk ya. Ini produk-produk dari Happy Bread ya, luar biasa. Sebutkan 2 produk yang dijual di Happy Bread Palu. Wah, gampang banget kan? Yang belum tahu langsung buka Instagramnya, di situ juga ada jawabannya. Nikmat mana lagi kau dustakan? Sudah dapat informasi, dapat uang lagi 100.000, dapat 2 kue kering, dapat ucapan selamat lagi dari Pak Wali Kota Palu. Luar biasa ya. Ini puasa-puasa membawa berkah Pak Wali Kota. Pak Wali Kota banyak banget sebenarnya yang perlu sebenarnya kita bahas ya, mulai dari satu sisi saja itu udah banyak banget ya. Tapi akhirnya memang kita harus rangkum segala macam. Tapi Pak ini udah ada yang jawab? Udah yang jawab? Wah banyak. Kita Pak, saya diminta untuk kita mau coba ini. Lagi puasa Pak. Kita dibilang untuk bisa melihat dulu produk-produknya Pak. Bapak kalau Lebaran pasti, Pak pasti banyak Bapak hampers ya, yang orang datang-datang antar ya. Kami mau. Kamu langsung ditanya. Karena ini kalau jangankan wali kota ya,
stafnya Bapak saja pasti banyak yang mau antarkan, apalagi wali kotanya ya. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong hampers Pak, ini bisa jadi rekomendasi ya teman-teman untuk sederhana lah. Iya, betul. Buat pacar boleh. Wah, betul Pak. Yang murah tapi elegan ya. Buat calon mertua boleh. Ya, betul. Harus ada modal juga kalau sama mertua. Dan juga cuma ucapan terima kasih. Ya, betul. Tinggal ditambah satu mukena. Ya, selesai urusan. Oke, luar biasa. Jadi ini kita mau kasih tahu juga ya bahwa Happy Bread ini menyediakan beberapa hampers kue kering. Ini mulai dari 80.000 Pak sampai 200.000 rupiah. Dan juga ini ada aneka rasa mulai dari brownies gulungan, cake bolu. Ada tagline-nya nih. Apa itu? Tunjukkan sayangmu dengan Happy Bread. Asik, tepuk tangan dong. Sama ini pasti adminnya Happy Bread sok senyum-senyum ini balik. Aduh, tapi memang kalau bilang Happy Bread ini berarti cocok untuk kue lebaran, hampers cocok. Betul. Harganya juga murah dan terjangkau. Hanya dengan Happy Bread bikin orang senang. Hama. Kapan lagi kita ketemu wali kota bisa dikerja sama begini? Mantap Pak, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali ya. Kita kalau mau bilang tentang UMKM di Kota Palu ini, alhamdulillah semuanya udah menggeliat. Ini jadi konsentrasi prioritas Bapak juga UMKM. Makanya dalam waktu dekat kita akan mengunjungi satu UMKM. Oke. Ya, kita akan datang, kemudian insya Allah ya moga-moga dengan kita nanti mengunjungi UMKM, jadi pemerintah kota juga akan semakin menguatkan gitu ya. Oke. Menguatkan rencana penguatan UMKM untuk kerja-kerja itu. Oke, wah semoga ini orang-orang Palu semua bisa paham ya bahwa banyak hal yang sebenarnya yang harus dilakukan dan dibenah, dan itu tidak bisa hanya seorang wali kota sendiri dan staf-stafnya dan aparat-aparatnya aja. Harus kerjasama juga dari masyarakat. Betul, yang meningkatkan ekonomi daerah ini adalah termasuk masyarakat juga ya, betul ya? Oke, jadi memang harus ada timbal balik antara kedua belah pihak ini. Oke, Pak Wali Kota, sebenarnya banyak nih yang perlu kita bahas, tapi memang kita terkendala oleh waktu. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya kasih tahu dulu pemenang kuis tadi. Ada yang menang, ini beruntung banget ya. Yang menang hari ini udah dapat kue kering, udah dapat hadiah uang tunai. Pemenang kuis yang pertama, selamat kepada bagaimana DP nama ini? Jepang ya. jpg.winda. Selamat. Untuk pemenang kedua @ibnu Fajr 24. Oke. Selamat, silakan. Nanti langsung akan dihubungi ya oleh pihak admin kita di @soal Palu, dan Pak Wali Kota mengakhiri live talk show kita hari ini, dan saya berharap ini bukan yang terakhir, Pak. Jangan bosan-bosan untuk kita undang lagi ya Pak ya. Berbagi informasi, dan walaupun Bapak juga ada banyak staff konten kreatornya Bapak, tapi datanglah mampir di @soal Palu ya. Supaya kita bisa bagi-bagi langsung. Pak, harapannya untuk seluruh masyarakat Kota Palu, target Bapak ke depan, sekaligus apa yang ingin Bapak capai dan apa yang Bapak inginkan untuk masyarakat Kota Palu, dan sekaligus pesan juga untuk seluruh masyarakat Kota Palu, apa nih Pak? Ya, moga-moga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi perhatian kita semua, dan tentunya akan menjadi penguat bagi saya untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dipikirkan, dan kemudian apa yang sudah tersampaikan kepada masyarakat. Dan harapan saya tidak akan pernah ada habisnya kepada kita semua, bahwa kota ini sangat bergantung kepada kita semua. Ya, kota ini akan berubah ya, cepat ya. Itu sangat bergantung kepada keinginan kita. Dan saya berharap bahwa keinginan dan kemauan kita semua sama. Ya, sama. Sudah waktunya kita mengambil peran ya, dalam pembangunan Kota Palu. Dalam hal apapun, sekecil apapun. Karena ya, peran kita ya, semua dibutuhkan oleh kota ini. Sudah waktunya kita mengambil peran sekecil apapun untuk pembangunan Kota Palu, dari kita untuk kita, untuk kemajuan dan bergerak lebih cepat. Bapak Hadianto Rashid, Wali Kota Palu. Kita ketemu lagi di live talk show berikutnya di @soal Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri. Dadah. Jangan lupa, apa tuh? Salam Hagala. Pak Wali, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Kita selalu untuk Pak Wali Kota.